ada kebijakan baru nih dari pemerintah. Tapi kalau kata seorang pengamat bernama Guru Gembul, ini tuh sebenarnya bukan hal baru sama sekali. Justru katanya, ini kayak nonton siaran ulang sesuatu yang ya cukup mengkhawatirkan. Yuk kita bedah bareng analisis tajamnya. Oke, ini dia langsung ke intinya. Guru Gembul bilang, program yang dulu ia sebut gagal total, kok dihidupkan lagi sekarang? Ini bukan sekedar kritik biasa loh, ini tuduhan yang benar-benar serius. Seolah-olah kita ini sengaja lupa sama pelajaran sejarah. Nah, buat ngebuktiin argumennya, analisis ini ngajak kita buat bandingin langsung dua era. Yuk kita lihat, sebenarnya semirip apa sih kebijakan dulu dan sekarang, sampai-sampai bikin khawatir? Coba deh perhatikan kemiripannya. Menurut Guru Gembur, formulanya tuh plek-keplik sama. Fokusnya sama-sama ketahanan pangan. Caranya sama-sama eksploitasi sumber daya alam. Pola yang persis sama dari zaman Soeharto sampai sekarang. Buat dia, ini tuh bukan kebetulan. Ini kayak blueprint yang dipakai lagi. Terus, kenapa ini jadi masalah gede? Nah, analisis ini nunjukin kontras yang tajam banget. Coba lihat Tiongkok sama Korea Selatan. Mereka bisa melesat jadi raksasa ekonomi karena fokusnya di pendidikan dan industri. Sementara kita, kata si pengamat, malah kayak kejebak di masa lalu dengan model pangan dan gali sumber daya alam. Pertanyaannya kan jadi jelas banget, kenapa kita milih jalan yang katanya udah terbukti ngehambat? Oke, dari ide besar kebijakan, sekarang kita geser ke dampak yang paling kerasa, duit. Nah, disinilah menurut si pengamat, prioritas yang sebenarnya tuh kelihatan jelas banget. Terutama kalau udah nyangkut dana pendidikan. Angka yang disebut di sini tuh nunjukin klaim yang serius banget loh. Katanya, hampir separuh dana pendidikan kita dipangkas dan dialihin buat biayain program baru ini. Ini bukan cuma soal utak-atik anggaran ya. Ini kayak pernyataan prioritas yang gamblang banget. Dana buat masa depan anak-anak kita, malah dipakai buat yang lain. Dan kutipan ini menurut analisisnya, bener-bener ngerangkum semuanya. Jadi pas program baru diduluin dan pendidikan diminta buat ya udah terima aja sisa anggarannya, itu sinyal yang kuat banget soal apa yang dianggap lebih penting sekarang. Sekarang, yuk kita geser fokusnya dari angka-angka di kertas ke manusianya langsung, yaitu para guru. Karena kan pada akhirnya setiap kebijakan itu bakal dirasain langsung sama mereka yang ada di garda terdepan. Nah, di tengah-tengah semua ini, muncul sebuah janji. Kenaikan gaji 2 juta rupiah per bulan buat para guru. Kalau didengar sekilas, ini kan kayak angin segar ya, kabar yang bagus banget. Tapi beneran gak nih jaminan pasti? Atau cuma janji manis dong? Sumber ini ngajak kita buat nggak cuma lihat luarnya aja, tapi juga syarat dan ketentuannya. Dan ini dia syaratnya, yang seringkali tersembunyi di detail kecil. Kenaikan gaji itu disesuaikan dengan kesanggupan anggaran. Nah, menurut Guru Gembul, ini tuh kayak jebakan. Gimana ceritanya anggaran bakal sanggup kalau dananya aja katanya udah dipotong hampir setengah? Ini kan ironis banget, janji yang seolah-olah dibatalin sama syaratnya sendiri. Di saat janji kenaikan gaji itu masih abu-abu, sumber ini ngungkapin ada ancaman lain yang jauh lebih nyata buat ribuan guru honorer, terutama yang statusnya P3K. Alasannya apa? Katanya sih efisiensi. Tapi klaimnya adalah efisiensi ini artinya ribuan guru honorer terancam dipecat buat nambal anggaran. Ini paradoks yang nyakitin banget kan? Di satu sisi diiming-imingi kenaikan gaji, tapi di sisi lain ada ancaman PHK di depan mata. Dan kita balik lagi ke titik awal. Semua rangkaian argumen ini, mulai dari kebijakan, anggaran, sampai nasib para guru, semuanya ditarik kembali ke satu tema besar, sejarah. Pengamat ini nutup analisisnya dengan kutipan klasik yang dalam banget. Sebuah pengingat bahwa ini bukan cuma soal satu kebijakan, tapi soal kemungkinan kita semua kejebak dalam siklus yang sama kalau kita gagal belajar. Pada akhirnya, analisis ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Setelah ngelihat semua kemiripan ini, dari kebijakannya sampai dampaknya, apa kita benar-benar lagi ngulangin sejarah? Nah, keputusan buat ngelihat ini sebagai kebetulan atau sebuah pola yang berulang, ada di tangan kita masing-masing.